Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Vera. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dapat kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama, secara tidak kawin atau aseksual yang terdiri dari membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Yang kedua, yaitu secara kawin atau seksual yang terdiri dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perkembangbiakan yang akan kita bahas pertama yaitu secara tidak kawin atau aseksual. Perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual yang pertama yaitu membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri terjadi pada hewan bersel satu atau uniseluler. Contohnya adalah pada amuba, paramecium, dan bakteri. Pembelahan diri dimulai dengan pembelahan inti sel, kemudian diikuti dengan cairan sel dan dinding sel. Setelah terbelah, setiap bagian menjadi individu baru. Berikutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan yang terjadi pada hewan bersel banyak atau multiseluler. Contohnya adalah pada cacing pipih planaria. Pada perkembangbiakan ini, tubuh yang terpotong dengan sengaja atau tidak sengaja akan menjadi individu baru. Setelah terpotong, masing-masing bagian planaria akan membentuk bagian pelengkapnya. C. Tunas. Tunas terjadi pada hewan yang tidak bertulang belakang, contohnya adalah hydra. Pada tubuh hydra dewasa akan muncul tonjolan. Tonjolan tersebut akan terus tumbuh dan membesar. Ketika setelah cukup besar, tunas itu akan terlepas dari tubuh induknya. Tunas yang terlepas akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara kawin atau istilahnya adalah secara seksual. Berdasarkan jenis kelaminnya, hewan dapat kita kelompokkan menjadi hewan jantan dan hewan betina. Hewan jantan memiliki sel kelamin jantan yang kita sebut dengan sperma. Dan hewan betina memiliki sel kelamin betina yang disebut dengan ovum. Pertemuan antara ovum dan sperma disebut dengan peristiwa pembuahan. Ovipar atau kita sebut juga dengan bertelur. Sel telur yang sudah dibuahi akan terbungkus oleh bagian telur yang lain. Setelah pembungkusnya mengeras, telur akan keluar dari tubuh induknya. Selanjutnya, telur dapat menetas setelah dierami induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah burung, ayam, dan juga bebek. B. Vivipar atau melahirkan. Vivipar atau melahirkan terjadi pada hewan mamalia. Embrio atau sel telur yang telah dibuahi akan mendapatkan makanan melalui plasenta. Contoh hewan yang berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan itu kucing, kuda, paus, lumba-lumba, dan anjing laut. C. Ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Pada hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, setelah terjadi pembuahan, telur tetap tersimpan di dalam tubuh induk betinanya. Telur itu terus berkembang hingga menjelang lahir. Selama di dalam tubuh induknya, calon individu mendapat makanan dari kuning telur. Kemudian, calon individu yang telah berkembang tersebut dikeluarkan dalam bentuk individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar yaitu kadal, ikan pari, ikan hiu, dan beberapa jenis ular. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pembuahan. Pembuahan dibedakan menjadi pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk dan yang terjadi di luar tubuh induk. Pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk disebut juga dengan pembuahan internal. Apabila sperma dan ovum bertemu di dalam tubuh induk betina, seperti contoh pada hewan yang ovipar, ovovivipar maupun vivipar. Sedangkan pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk disebut dengan eksternal, yaitu pembuahan apabila ovum bertemu dengan sperma di luar tubuh induknya. Contohnya pada hewan, katak, dan ikan.
Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan lain yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.